Baik, perkenalkan nama saya Yaman Ridwan, saya dari Prodi Penja semester 1, NIM saya 22376 JKR 0477. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi dan kaidah makna. 1. Pilihan kata sesuai dengan kelompok kata fras. Pilihan kata diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata fras seharusnya pilihan kata diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. 1. Tepat. Contohnya, antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Polisemi berasal adalah kata poli dan sema yang masing-masing berarti banyak, dan tanda jadi polisemi berarti suatu kata yang memiliki makna. Baik, kemudian kita masuk pada pembentukan kata dalam diksi atau pilihan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan kosakata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur sarapan. Ya, definisi realis terbagi menjadi dua, yaitu definisi esensial dan definisi deskriptif. Tadi kita sudah menjelaskan tentang definisi esensial. Berikutnya definisi deskriptif, yaitu penjelasan dengan cara menyebutkan sifat-sifat khusus yang menyertai hal tersebut dengan penjelasan dengan cara menyatakan bagaimana suatu hal terjadi. Kemudian 3. Definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang suatu hal yang dijelaskan dari segi kegunaan atau tujuan. Definisi praktis dibedakan atas 3 macam, yaitu definisi operasional, definisi fungsional, dan definisi persuasif. Definisi operasional yaitu penjelasan dengan cara menegaskan langkah-langkah pengujian serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati. 2. Definisi fungsional yaitu penjelasan sesuatu hal yang dengan cara menunjukkan kegunaan dan tujuannya. 3. Definisi persuasif yaitu penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain bersifat membujuk orang lain. Selanjutnya, kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sudah sesuai dengan EYD. Kata serapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap terutama dalam unsur kosakata bahasa asing yang masuk dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia, antara lain dari bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga dari bahasa Tionghoa. Analogi dan anomali kata serapan dalam bahasa Indonesia. Penyerapan kata dalam bahasa Indonesia terdapat 2 unsur, yaitu keteraturan bahasa analogi. Dikatakan analogi apabila kata tersebut memiliki bunyi yang sesuai antara ejaan dengan pelafalannya. Kedua, penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa anomali atau bahasa anomali. Dikatakan anomali apabila kata tersebut tidak sesuai antara ejaan dan pelafalannya. Selanjutnya, analogi. Karena analogi adalah keteraturan bahasa, tentu saja lebih banyak berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Ada beberapa contoh yang sudah sesuai dengan sistem fonologi, baik melalui proses penyesuaian ataupun tidak. Misalnya, menurut taraf integrasinya, unsur pinjaman ke dalam bahasa asing dapat dibagi 2 golongan. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur seperti ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan tulisannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, kemudian ada kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, misalnya dokter, militer, atau perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. Kesimpulannya ya, kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasa dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat
membaca ide serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat untuk membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Baik, kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kata ganti. Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. Kata ganti orang, kata ganti yang lain. Pembagian paragraf menurut tujuannya. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Unsur-unsur pembentukan kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya aku, kamu, mereka, sapi, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Predikat berfungsi menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di suatu kalimat. Contohnya mengetik, membaca, menulis, melempar, dan lain-lain. Kemudian ketiga, objek. Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima suatu tindakan itu. Contohnya komputer, majalah, buku, pensil, dan lain-lain. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Contohnya ayah membelikan Tina boneka. Dalam kalimat ini yang menjadi pelengkap yaitu boneka. Ayah membelikan Tina boneka. 5. Adverbia atau kata keterangan berperan memberikan keterangan kepada kata atau kalimat seperti kata verba dan kata sifat. Contohnya kemarin, sekarang, hari ini, lusa, besok, bisa, mobil, dan lain-lain. Berdasarkan cara pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi 2, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah tulisan maupun tulisan yang disampaikan sama persis dengan apa yang dikatakan penutur. 2. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kembali gagasan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimat. Contohnya, kemudian ada kalimat tujuan. Berdasarkan tujuannya, kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang tujuannya untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Kedua, kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Contohnya, kita akan berangkat ke bandara besok siang. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Wah, indah sekali pemandangan itu. Kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana korban bencana alam itu dimungsikan. Baik, berdasarkan cara penyajiannya, kalimat dibedakan menjadi 3, yaitu kalimat melepas.
akan terwujud jika kalimat menyebut di awal kalimat utama dan diikuti oleh kalimat penjelas. Contohnya, saya akan diizinkan pergi dengan teman jika saya selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Kedua, kalimat klimaks terbentuk jika kalimat anak kalimat berada di awal kalimat menjemuk dan diikuti oleh kalimat utama. Contohnya, karena pola makan yang tidak teratur menyakiti maknya, sering kambuh. Kalimat berimbang disusun oleh kalimat menyebut setara atau kalimat menyebut campuran guna untuk memperlihatkan kesejajaran bentuk dan informasi kalimat. Contohnya, harga pangan saat ini makin melonjak. Pedagang dan konsumen mempermasalahkan harga yang semakin naik. Berdasarkan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat lengkap merupakan macam kalimat yang di dalamnya terdapat subjek dan predikat. Contohnya, kami membersihkan kelas bersama-sama. Dua, kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna. Contohnya, ayo berangkat. Berdasarkan pola subjek dan predikat, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dalam bahasa Indonesia, SPOK. Contohnya, kedua, kalimat inversi merupakan kalimat yang ditandai dengan kata predikat yang mendahului kata subjek. Contohnya, berdasarkan subjeknya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya, kami membuat kue, dia makan sayur itu, saya akan mendapatkan pena itu. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjek yang mendapatkan pelakuan atau tindakan. Contohnya, kue itu dibuat oleh kami, sayur itu dimakan oleh dia, pena itu didapatkan oleh saya. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat menyampaikan gagasan, pesan, ide, dan mendapat pendapat penulis secara tepat hingga dapat dipahami oleh pembaca. Sebaliknya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tersusun, kalimatnya tidak mudah dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. 2. Memiliki unsur penting atau pokok kalimat unsur subjek dan predikat. 3. Menggunakan diksi yang benar. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehormatan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Kemudian kalimat efektif memiliki syarat-syarat sebagai berikut: kelogisan, ketegasan, kehormatan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, kesejajaran, dan kesepadanan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain yang menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Adapun pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan situasi atau kondisi penutur. Misal dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Kapan bahasa Indonesia lahir? Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu atau Melayau. Setelah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Bahasa komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu,
Bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Baik, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pedoman umum ejaan di bahasa Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia tentu tidak lepas dari kaidah dan aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kriteria yang diperlukan dalam kaidah perbahasaan tersebut antara lain tata bunyi, tata bahasa, kosakata, ejaan, makna, dan penulisan. Sejarah singkat PUBI. 1. Sebelum tahun 1900 Indonesia yang sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada sistem ejaan yang sama. Kedua, kemudian pada tahun 1900 Cah Van op Hussein mendapat perintah untuk menyusun ejaan Melayu dengan mempergunakan aksara Latin. Dengan bantuan Wungku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, akhirnya ditetapkanlah ejaan itu dalam bukunya Kitab Logat Melayu yang terkenal dengan nama ejaan Van op Hussein. Ada juga yang menyebutkan sebagai ejaan Balai Pustaka. 3. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van op Hussein adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan huruf J untuk penulisan kata jang, pajang, sajang. Penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata goero, itue, omar. Penggunaan kata diakrik. Penggunaan kata diakritik seperti koma, ain hamzah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, dinamai. Selama Kongres Bahasa Indonesia pada 1938 telah muncul usulan agar ejaan itu lebih diinternasionalisasikan. Pada Maret 1947 dikeluarkan penetapan baru oleh Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Suwandi tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Sebab itu, ejaan pengganti ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada Kongres Bahasa Indonesia II pada 1954 di Medan, masalah ejaan dipersoalkan lagi. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa menyusun lagi ejaan baru bahasa Indonesia. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Ejaan Bahasa yang disempurnakan, yaitu EED edisi 1975. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EED di edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Huruf kapital. Berikut ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang. Huruf kapital dipergunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang mengikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar, kehormatan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. 3. Huruf kapital dipergunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya atau hari besar keagamaan.
4. Huruf kapital dipergunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama peristiwa sejarah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dan nama geografi. 5. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen kecuali kata tugas. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, nama, majalah, dan surat kabar kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. 2. Huruf kapital digunakan sebagai unsur pertama unsur nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama atau penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan paman, serta kata ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring merupakan kata letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan pada kursi. Berikut ketentuan-ketentuan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan kata, mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Singkatan kata dan akronim. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan yang termasuk untuk mempermudah. Singkatan adalah yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, tetapi singkatan umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Lambang kimia, singkatan satuan ukur takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak diikuti tanda titik. Akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Kemudian angka, lambang, dan bilangan. 1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Di dalam ditulis lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Kedua, angka digunakan untuk menyatakan 1. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. 2. Satuan waktu. 3. Nilai ulang. 4. Kuantitas. 3. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. 4. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. 5. Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf. 6. Penulisan lambang bilangan singkat dan dapat dilakukan dengan cara tertentu. Jadi penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran angka. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembentukan kata dalam diksi atau pilihan kata. Ada 2 cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. 1. Kesalahan pembentukan dalam pemberian kata. Pada bagian berikut akan diperlihatkan kesalahan-kesalahan pembentukan kata yang sering kita temukan baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Misalnya, pemakaian tanda baca. Ada beberapa tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyikat atau
Sekian dan terima kasih, itulah beberapa sejarah bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.